What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up, Time Out gang? Gila sih Stephen Curry, man. Look at Curry, man. So inspirational. Man, the chef hari ini cooking the Memphis Grizzlies, man. 52 poin, man. Gila banget sih. Another amazing show lah pokoknya dari Steph Curry untuk bisa membawa Golden State Warriors mengalahkan Memphis Grizzlies hari ini di game yang lumayan penting untuk seedingnya mereka di NBA Playoff. Selain itu juga pastinya kita akan membahas tentang epic ending sih. Epic ending antara Minnesota Timberwolves dan juga Denver Nuggets. Aduh, si Brody ngapain itu tadi terakhir. Dan of course juga kita akan membahas tentang Lakers kemarin yang digendong tapi bukan sama Big 3-nya mereka untuk bisa mengalahkan Houston Rockets. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas kelas Time Out hari ini, dan terima kasih banyak sudah join me for Time Out tonight. Pastikan kalian kasih like, dan juga gue tunggu untuk komentar kalian semua. Dan kalau kalian ingin melihat Time Out terus, pastikan kalian klik join guys, klik join, support jadi member. Apalagi fans Steph Curry ini pastikan lagi good mood banget hari ini. Oke, thank you once again for joining me for Time Out. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama, and welcome to the Stephen Curry Show, guys. Gila sih, this is getting ridiculous, man. Even for a guy like Steph Curry, 52 poin, 12 3 point, 8 assist, dan juga 5 steals. Nggak akan ada sih shooter yang akan sehebat Steph Curry lagi nanti di NBA. So please guys, don't take him for granted sih. Pastikan kalian nonton game Warriors sebanyak mungkin sih, karena he is 37 guys. He is 37 and still dropping 52 points, man. That is crazy. And Golden State Warriors harus mengalahkan Memphis Grizzlies 134-125 untuk naik ke posisi 5 di Western Conference. Rekornya saat Steph and Jimmy Butler bermain bareng sekarang ini adalah 19-2 guys. Gila ya, baru kalah 2 kali loh saat mereka bermain bareng. Man, that is crazy. That is really solid tuh. Jadi ini benar si Jimmy Butler menghidupkan kembali si tim Warriors ini. And amazing stats juga untuk Warriors hari ini adalah free throw-nya mereka 28 dari 28 alias 100%. That is crazy tuh. Gue jarang banget sih lihat ada sebuah tim NBA bisa se-perfect itu sih dari free throw dengan jumlah segitu banyak, dan ini udah di akhir-akhir musim. Terakhir tadi yang clutch sebenarnya adalah Brandon Podziemski ya, with that tip in, and of course Moses Moody tadi dari corner 3.4 the dagger. Dan of course kita nggak bisa lupa kalau Kevin Looney juga 3 point lagi guys. Kayaknya kok Kevin Looney 3 point, the Warriors mereka menang terus ya guys ya. Tapi this game is all about the Warriors Big 3, yaitu Steph Curry, Draymond Green, dan juga Jimmy Butler. Di game kali ini mereka nunjukin sih kalau memang ya veteran leadership yang mereka masih solid banget, dan juga mereka masih bisa memenangkan sebuah game sisi Big 3 ini walaupun sudah pada berumur semua. Especially Steph though, especially Steph hari ini, for him to do that, like I said, udah 37 tahun, itu bener gak kepikiran sih gue sih. Steph sekarang ini memiliki the most 50-point game setelah umur 35 tahun. Steph juga naik ke urutan 25 untuk all-time scoring list, melewati rekornya Rest in Peace Jerry West, the logo. Kalau ini versi Steph yang kita akan dapatkan di playoff, man, I'm all for it, man. I cannot wait for watching him. I cannot wait to watch him in the playoff, man. Gila sih kalau dia akan bisa sedominan ini dan juga se-hot ini di NBA playoff. Warriors gonna be so scary though nanti ini. Tadi sebenarnya gue jujur berharap sih kalau dia tuh akan bisa mencahin rekornya Klay Thompson ya, 14 kali 3 point waktu melawan Chicago Bulls. Padahal tadi di first half tuh udah 8 kali 3 point, man. Dia udah 32 poin ya tadi seinget gue. Tapi ternyata di babak kedua, ya si Memphis lebih jaga dia. Terus dia juga beberapa kali tuh di foul menurut gue dapat kontak yang berlebihan tapi nggak di-call sama wasit. Tadi kalau wasitnya kasih dia banyak call sih, menurut gue Steph bisa 60 poin sih di game ini. Jadi gue tadi lumayan sebel sih ngelihat referee-nya. But yeah, still happy melihat Steph bisa drop 52 points dengan butt pads. Karena dia masih pakai butt pads ya dia sekarang ini. Dan Steph katanya juga full tank sekarang guys. The tank is full. Setelah seminggu kemarin ini istirahat gara-gara cedera pelvic back-nya dia. So this is a good sign though untuk Warriors memasuki babak ke playoff. And Jimmy Butler, thank God,
he is finally being aggressive tadi offensively, terutama down the stretch ya, dimana Jimmy 27 poin, 6 rebound dan juga 3 steals, and like I said, gue udah ngomongin udah kayak broken record saya sih di video timeout, karena menurut gue ya he needs to put up that kind of number sih for the Warriors untuk bisa at least punya chance melangkah mungkin sampai Western Conference Finals nanti ini di playoff. Tadi di kuarter keempat juga melihat two-man game antara Jimmy and Steph. That was really beautiful. Akan sangat susah sih untuk memberhentikan dua pemain itu. And Jimmy tadi ada clutch free throws juga at the end. Just really smart though. Just really smart by Jimmy Butler down the stretch. Dan tadi menurut gue memang beda banget sih kualitas eksekusinya Memphis dan juga Warriors di kuarter keempat, di mana Memphis di outscored 31-22 di kuarter keempat. And Draymond Green juga also had a triple-double today, 13 poin, 10 rebound dan juga 12 assist. But I cannot wait for the Warriors next game. Lawannya siapa guys? Guess who? Los Angeles Lakers. Another battle between LeBron and Steph Curry. Tapi kali ini bedanya akan ada Luka Doncic. So itu lusa ya tanggal 4 tuh. Cannot wait for that game. Itu pasti gue juga ditagi tuh untuk bikin timeout. Cannot wait. Excited banget. Dan apa lagi? Please lah. Tapi please lah, Lakers and Warriors jangan ketemu lah in the first round. Please jangan. And Thomas Isalo still cannot get his first win with the Memphis Grizzlies. 0-3 sekarang ini rekornya untuk Thomas Isalo, memulai debutnya sebagai head coach di Memphis Grizzlies. Taylor Jenkins gue gak tahu sih dia mikir apa sih itu kan, bukan salah gue kan. Defense Memphis sih gue gak tahu ya di game ini, di 3 game terakhir ini sih saat ada Thomas Isalo menurut gue masih belum bagus ya, malah boleh dibilang bapuk malahan defense si Memphis. Ja had 36 though today, tapi tadi sayangin si JJJ, Jaren Jackson Jr. fall out in this game. Gue juga bingung sama Ja. Ja masih gak kapok, kayak ngeluarin gun gesture dari at the end sama si Buddy Hield. I don't know what he was doing though. But Memphis ini kalau kalah-kalah terus gue rasa bisa masuk ke play-in sih. Malah masuk ke play-in, bukan masuk ke playoff nanti ini. Karena posisi 5 sampai 8 di Western Conference semuanya hanya beda 1 game saja guys. Jadi ini akan seru banget sih sampai finish line nanti ini. And yang seru juga hari ini adalah double overtime between the Minnesota Timberwolves dan juga Denver Nuggets. Rough ending though buat Russell Westbrook. He missed an open layup dan juga dia terakhir itu tinggal 0,1 detik dia ngefoul si Nickeil Alexander-Walker yang nembak 3 point di corner. Aduh, itu si NAW juga dia berhasil memasukkan 2 clutch free throw untuk bisa membawa Minnesota Timberwolves menang 140-139. Asli apes banget sih, tapi I feel really bad for Russ karena iya dia tadi dapat steal, dia open up kayak gitu, kenapa nggak didang ya? Gue juga bingung kenapa nggak didang sama dia. Malah bolanya hampir nyangkut tadi di ringnya. Dan ataupun juga kalau nggak, just dribble out the clock, man. You were up by 1. Habisin aja waktunya, pasti lo akan di-foul juga gitu. I think that will be more better sih daripada lo coba ngegas terus gitu kan. Terus aduh, Jokic udah gila banget hari ini, man. Jokic udah bener, career night, man. Career night, 61 poin, 10 rebound, 10 assist. Gue gak kebayang sih, Jokic udah nyetak 60 poin, tapi tim lu masih kalah. Walaupun emang gue tahu hari ini gak ada MPJ, gak ada Jamal Murray, tapi the game was in your hand tadi ini untuk bisa menang sih. Nyesek banget sih pasti. Jadi Jokic juga pasti nyesek banget, walaupun Jokic ngasih moral support untuk Russ juga tadi at the end, and of course juga Coach Malone show some support juga tadi di press conference. But Jesus, 61 poin guys dan kalah. Jokic hari ini career night tuh, Jokic hari ini career high in points, career high in minutes, lalu juga dia tie Shaq untuk 50 point game, lalu juga mencetak most point for by a player this season, and first 60-point triple-double by a center. Nonton Jokic tapi enak banget ya. Dia tuh bisa ngelewatin semua siapa aja yang dijaga dia sih. Dari Julius Randle, Anthony Edwards, even lo taruh Rudy Gobert juga sama dia dilewat-lewatin aja semua sih. Just so smooth, man. And ya katanya si Ant-Man, Jokic itu adalah pemain terbaik yang dia pernah lawan sih. Dan juga the best player in the NBA today. So itu kenapa gue gak mau jadi orang yang milih menentukan siapa yang akan menjadi MVP tahun ini sih, karena that's gonna be a really hard job sih. That might have been the best game of my life, like that I've been a part of. Nikola Jokic, bro.
Oh my God, he might be the best basketball player I've ever seen, like close up. Besides myself, to myself, bro, he's incredible, bro. I don't. The MVP race is tough, man. I don't know. He had 60. That was crazy. Dan kayaknya kalau Nuggets ketemu Timberwolves in the first round tuh juga asik ya. Tapi itu gamenya benar-benar playoff intensity, playoff feel, playoff atmosphere banget sih. Benar. Kalau kalian nggak nonton rugi sih ya. Gue tadi cuma nonton highlights doang, tapi itu pun juga udah seru banget sih. Banyak banget lead changes-nya. Ant-Man juga clutch tadi beberapa kali 3 point for Minnesota Timberwolves. Just a fun game to watch sih. Apalagi kalau gue fan netral gitu, jadi bener enjoy banget tadi gamenya. Hari ini Anthony Edwards selesai dengan 34 points. Tapi emang tadi yang jadi pembeda juga adalah bench Minnesota yang outscored bench Nuggets 40-14. Bench Nuggets were no show today. Tapi si Nickeil Alexander-Walker ini tuh bener underrated banget sih menurut gue sih. Dia tuh tadi bener step up banget dengan 26 poin, 7 rebound dan juga 8 assist. Dan ini akan memberikan boost tersendiri sih untuk bench Minnesota nanti di babak playoff. Julius Randle juga had a good game, 26 poin, 9 rebound, 7 assist. Tapi yang paling interesting statsnya adalah Rudy Gobert itu kalau salah pemain yang paling sering menang lawan Nikola Jokic. Kalau salah statsnya itu dia udah menang 19 game lawan Nikola Jokic. Man, that is crazy. Rudy Gobert, man. Gila sih, janjinya sama Rudy Gobert kuncian ini untuk ngalahin Jokic nih. Harusnya Lakers sign Rudy Gobert aja. Mungkin kalau Lakers sign Rudy Gobert udah kelar tuh masalahnya ngelawan Denver Nuggets. Tapi Rudy juga solid sih hari ini. 19 poin dan juga 12 rebound. Crucial win untuk Minnesota Timberwolves untuk bisa terus mencoba mendapatkan posisi 6 atau juga posisi 5 di Western Conference. And Los Angeles Lakers kemarin bisa-bisa digendong sama Dorian Finney-Smith dan juga Gabe Vincent. Mereka kemarin on fire banget sih. Masing-masing mencetak 6 3-point guys. And Lakers pick up a big win at home ini untuk bisa mengalahkan the number 2 Houston Rockets 104-98. Dorian Finney-Smith season high 20 poin. Gabe Vincent juga 20 poin. Kemarin ini bisa-bisanya kita membahas Dorian Finney-Smith dan juga Gabe Vincent terlebih dahulu sebelum kita membahas Big 3-nya Lakers. Tapi emang kemarin ini Big 3-nya Lakers semua struggling sih. Shootingnya, offensively. Jadi it's nice, man. It's a luxury though for the Lakers. Mereka punya role players yang bisa nyetak poin, bisa mencetak 20 poin kapan aja sih. Dari DFS, Gabe Vincent, lalu juga Jackson Hayes, Rui Hachimura. Banyak lah pemain yang Lakers bisa mencetak 20 poin. Dan ini menurut gue kalau Lakers ataupun juga si Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith bisa stay hot sampai playoff nanti, ini juga good sign banget sih. Good sign banget untuk Lakers. Dan Lakers ini hebat sih defense-nya kemarin sih. Walaupun mereka kemarin kelihatan capek ya, karena ini adalah game ke-19 nya mereka dalam 35 hari. But they got the job done though. Lakers itu si Houston itu sebelumnya lawan Phoenix nyata 148 poin. Tapi kemarin itu mereka berhasil menahan Phoenix hanya 98 poin aja. Tapi ini emang keren sih strategi defense dari JJ Redick. Strateginya adalah kemarin mereka mencoba untuk fronting si Alperen Sengun dan juga memaksakan Alperen Sengun untuk ngoper bolanya. Mereka pengen pemain-pemain lainnya yang step up untuk bisa mengalahkan mereka. And it worked. Hanya Jabari Smith maybe, of course Amin Thompson yang mainnya bagus. Yang lain yang kemarin hancur lebur untuk si Houston Rockets. Jadi itu strategi yang tepat banget yang diimplemented sama si JJ Redick. Luka kemarin 20 poin, 9 assist, dia juga broke Sengun's ankle. Aduh, Sengun sih rough night sih. Rough night for Sengun karena ankle-nya udah di godek kemarin sama Luka. Lalu Luka passed the ball to DFS in the corner for a 3-point shot. And then LeBron terakhir juga clutch banget dengan 2 free throw-nya. Lalu ya itu Sengun lagi yang di-block dari weak side sama LeBron James. Gila, man. That block was really nice though. That block was really tough by LeBron James. LeBron main 16 poin dan juga 8 rebound. Lakers kali ini naik ke posisi 4. Aduh, kayak posisi 4 Lakers, posisi 5 Warriors. Semoga Lakers bisa naik sampai posisi 3 lah. Bisa nggak ya? Artinya harusnya bisa sih ngejar Denver Nuggets. Semoga ya. Jadi biar gak ketemu Warriors Lakers dulu lah first round. Nah ini Jalen Green
4 dari 13 nembaknya, lalu di bench. Terakhir gue nggak tahu kenapa di bench sama si Ime Udoka. VanVleet hancur 2-14, tapi VanVleet ada di lapangan bersama Dillon Brooks. Dillon Brooks juga gue nggak tahu kenapa. Aduh, lu kok offense lu bergantung sama VanVleet sama Dillon Brooks sih, udah bubar aja lah mendingan lah ya. Tapi ini kenapa gue juga masih ragu ya sama Rockets bisa sukses di playoff, karena kalau lu lihat gamenya juga kemarin itu game playoff banget sih. So Lakers kemarin itu good sign banget mereka bisa menang di game yang seperti itu, sedangkan Houston, I don't think they are built for the playoff yet. That's what I think. Gue nggak tahu siapa apa memang main si coach Ime lagi coba-coba gitu strateginya dia, gue nggak ngerti, tapi yang pasti ya pemain-pemain kayak Jalen Green dan juga lainnya juga harus step up sih. VanVleet, terutama VanVleet ya, karena VanVleet udah punya ring ya, udah punya championship under his belt, jadi harusnya dia bisa lebih oke. But we'll see nanti di babak playoff. Kemarin top scorer untuk Houston adalah Amin Thompson with 20 points. So gue hari ini maaf cuma ada waktu itu aja untuk bisa bahas di timeout. Gue tadi ketiduran guys, jujur gue ketiduran sampai jam 6 sore, gue capek banget karena tadi gue memang flight pagi juga. So yeah, itu aja. Sekarang kita pindah ke prediksi mungkin Indiana Pacers besok. Indiana Pacers besok kayaknya akan bantai-bantai Charlotte Hornets. Jadi itu dulu sih untuk timeoutnya. Nanti either besok atau lusa, mungkin lusa kali ya, kita back again with another timeout untuk gamenya Lakers melawan Warriors. I think that's gonna be fun. So yeah, once again thank you so much guys for watching timeout hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, but gue tunggu untuk komentar kalian. I cannot wait to discuss with you guys in the comment section, and pastikan kalian tekan like, jangan lupa untuk komen, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.